jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang insya Allah mudah-mudahan yang setiap datang ke masjid mengisi kotak amal, mudah-mudahan nanti di surga dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang di antara kita ada yang mungkin sakit, Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa merubah hati anak saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah hati suami saya kecuali Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah luar biasa. Kita renungi, kita resapi. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah betul-betul muhajir. Muhajir ini artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab orang yang muhajirin ini orang yang berpindah dari yang dahulunya buruk menjadi yang baik. Lawan kata muhajirin itu jahar, mujahar. Mujahar ini yang dibenci oleh Allah. Mujahar. Jadi mujahar ini dia ini punya aib, punya dosa, tapi dosanya ini diceritakan sama orang. Keburukannya itu diceritakan sama orang. Nah, itu namanya mujahar. Itu dibenci oleh Allah. Karena kenapa jamaah sekalian? Allah saja menutup aib kita. Allah menutup dosa kita. Kenapa kita kok malah menceritakan aib kita kepada orang lain? Jangan sampai dosa kita nanti menjadi dosa jariah seperti itu. Jadi orang yang dimuliakan Allah muhajirin, orang yang dibenci Allah mujahir. Jadi harus mengerti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah sangat baik kepada kita. Kita semua ini hamba-hambanya yang banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi Allah berikan kesempatan hidup bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita kemarin di bulan Sya'ban itu kok banyak yang meninggal. Tapi kita ini kok masih diberikan kesempatan bisa menghirup udara di bulan Ramadan. Padahal kita ini orang yang banyak kekurangan. Berarti ini nikmat yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Nikmat ini lebih besar daripada uang 1 triliun. Jadi nikmat kita berjumpa dengan Ramadan ini lebih besar daripada uang bermiliar-miliar. Lebih besar daripada gunung emas, lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, Masya Allah. Kita diberikan kesempatan untuk merubah diri, untuk memohon ampun. Ini nikmat yang sangat besar. Kita masih bisa berzikir, masih bisa bertasbih, masih bisa beristighfar. Kemudian kita masih bisa sujud, masih bisa ruku. Ini nikmat yang sangat besar. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Orang-orang yang sudah meninggal, Pak, mereka sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kecuali mereka mengharapkan doa dari kita semua yang masih hidup. Nah, salah satu kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak doa untuk almarhumah keluarga kita semua. Karena mereka ini rindu. Mereka ingin sekali diberikan doa. Apalagi doa di bulan Ramadan. Kita doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah saya almarhum, ibu saya almarhum, suami saya almarhum, istri saya almarhum. Saya niat sedekah, ya Allah, saya hadiahkan untuk almarhumah. Mereka senang sekali jemaah sekalian. Kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka di bulan Ramadan ini selain kita istighfar, membersihkan diri, kita kirim hadiah almarhumah tadi. Maka jamaah sekalian yang sangat saya hormati, saya bersyukur diberikan kesempatan 15 menit ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Dan saya mohon izin, saya punya orang tua yang muda ini tidak menggurui, tidak merasa diri paling pintar, paling benar, tidak jamaah sekalian. Sebab itu iblis itu dikeluarkan dari surga gara-gara dia bilang ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka orang kalau ada setitik debu di hatinya itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia tidak bisa masuk surga jamaah sekalian. Ada setitik debu saja kesombongan, tidak bisa masuk surga.
Iblis cuma gara-gara bilang gitu, ana khairun minhu. Diusir, dilaknat oleh Allah. Maka dengan Ramadan ini mari kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang tawadhu, yang betul-betul merasa diri ini masih banyak kekurangan. Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan membicarakan sedikit tentang nuzulul Quran. Masya Allah. Nuzulul Quran ini turunnya Al-Quran. Kalau kita nanti lihat-lihat di buku sejarah turunnya Al-Quran pertama kali itu, Al-Quran turun di mana Pak? Di Gua Hiro. Jadi Al-Quran pertama kali turun surat Al-Alaq 1-5 itu turunnya di Gua Hiro. Bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan. Masya Allah. Jadi itu pertama kali Al-Quran turun. Kemudian dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi yang sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, wa ma adraka. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang mulia. Malam mulia itu malam yang seperti apa? Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka jamaah sekalian yang sangat saya hormati, beberapa ulama itu berpendapat berarti Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sebab Al-Quran turun pada tanggal atau malam 17 Ramadan tadi. Begitu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu nanti turunnya di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Bahkan sahabat Nabi yang terkenal dia ahli Al-Quran, namanya Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan Lailatul Qadar itu turunnya nanti malam ke-24. Maka yang benar yang mana ini? Lailatul Qadar tadi. Seorang ulama yang soleh juga mengatakan orang muslim yang baik, orang yang beriman, orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan setiap malam Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada kaitannya. Lailatul Qadar itu malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi ada dua versi. Intinya jamaah sekalian, semuanya benar. Maka di Ramadan ini, bulan yang mulia ini, kita gunakan setiap malam itu kita betul-betul membersihkan hati Pak. Memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu sholat tarawih, zikir, infak, sedekah, bawa buka puasa, itu adalah sarana untuk membersihkan diri kita. Supaya kita siap mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu ibarat seperti sinar matahari, Pak, Ibu. Sinar matahari ini bisa masuk di rumah kita kalau kaca jendela kita ini itu selambungnya yang hitam itu dibuka. Atau mungkin jendela kita ini kotor kacanya, ada noda debu, ada noda aspal, noda saus, noda kecap, nggak bisa masuk itu cahaya sinar matahari tadi. Begitupun dengan nuzulul Quran, ya, atau di malam yang penuh mulia, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak akan bisa kita dapatkan kalau hati kita masih kotor, hati kita masih banyak penyakit, begitu. Jadi kalau masih ada sifat iri, dengki sama orang, dendam sama orang, dihilangkan, dibersihkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan kita semua ini tidak berhak mendapatkan Idul Fitri kalau kita ini masih menyimpan dendam sama orang, tidak mau memaafkan orang. Belum berhak kita mendapatkan Idul Fitri. Maka ini nuzulul Quran, Masya Allah, malam yang sangat mulia. Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kenapa bulan Ramadan itu kok menjadi bulan yang sangat mulia? Kenapa bulan Ramadan itu kok menjadi bulan yang sangat penting? Sebab di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran itu turunnya di bulan Sya'ban, yang mulia adalah bulan Sya'ban. Tapi Ramadan ini mulia sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi satu bulan apabila ada Al-Quran diturunkan, bulan itu mulia. Satu malam menjadi malam yang mulia 1000 bulan karena asbabnya Al-Quran itu turun. Siapapun yang dirinya ini ditempeli Al-Quran, dia pasti akan menjadi orang mulia. Dan saya yakin Bapak Ibu semua ini orang-orang yang mulia. Sebab di dalam hati kita, di dalam diri kita ini, kita hafal Al-Fatihah. Kita hafal surat-surat pendek. Berarti di dalam diri kita ini ada Al-Quran yang nempel. Berarti kita ini adalah orang-orang yang mulia. Apapun yang ditempeli Al-Quran mulia. Rumah
Itu kalau setiap hari dibacakan Al-Quran, ya, jangan cuma Al-Quran taruh di atas lemari. Bukan itu maksudnya. Dibacakan Al-Quran, rumah itu akan menjadi rumah yang mulia, rumah yang barokah. Kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Jadi ini rahasianya di sini Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang membuat diri kita ini mulia ini adalah Al-Quran. Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang sangat saya hormati, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, apabila Al-Quran ini diturunkan di gunung, ya, gunung tadi tidak akan bisa menerima, tidak akan mampu. Gunung tadi akan meledak, akan pecah, tidak akan mampu menerima Al-Quran. Jadi seharusnya Al-Quran diturunkan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Harusnya ini hati kita ini ada yang bisa merubah, ada yang meledak. Gunung saja tidak mampu bisa meledak. Tapi kenapa kok dalam diri kita kok tidak ada perubahan begitu loh Pak? Kita bayangkan sudah berapa ratus ayat yang kita baca, sudah berapa ribu ayat yang kita baca, tapi kok tidak ada perubahan dalam diri kita. Kok masih suka menggibah orang, kok masih suka memfitnah orang, kok masih suka mencela orang, kok masih menyimpan dendam. Berarti ini kan tidak ada pengaruh ini Al-Quran yang kita hafal-hafal selama ini. Bayangkan. Maka orang yang beriman itu betul-betul merenungi Al-Quran. Karena jamaah sekalian yang sangat saya hormati, Nabiullah Muhammad SAW itu diutus di muka bumi ini. Tujuannya itu salah satunya ingin menjadikan kita semua ini menjadi orang-orang yang paham Al-Quran. Sebab Al-Quran ini yang bisa merubah hidup kita. Di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi hudal linnas sebagai petunjuk seluruh manusia. Di surat Al-Baqarah itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran ini bukan sembarangan jamaah sekalian, bukan sembarangan. Ini firman Allah yang diturunkan dari alam malakut itu sampai ke bumi ini. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun diturunkan. Jadi itu berturut-turut berangsur-angsur. Jadi sekarang ini sudah selesai Al-Quran diturunkan. Jadi itu peringatan Nuzulul Quran, peringatan Lailatul Qadar itu kita memperingati turunnya Al-Quran. Seperti itu. Yang terakhir, ada 4 adab, 4 etika dalam kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu memperbaiki bacaan. Saya minta tolong nanti insya Allah kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang di luar itu disuruh betul-betul mengaji. Sebab tahsinul Quran ini harus paham tentang tajwid. Al-Quran itu kalau sampai salah baca, salah sebut itu bisa fatal. Begitu. Tahsinul Quran itu harus betul-betul diperbaiki. Anak-anak kita harus kita perhatikan itu. Yang kedua, tahtimul Quran. Tahtimul Quran itu menghatamkan Al-Quran. Ini tidak wajib. Tapi siapapun yang bisa menghatamkan Al-Quran, janji Nabi Muhammad akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Masya Allah. Yang ketiga, tahfizul Quran. Menghafalkan Al-Quran. Ini kalau bisa menghafal bagus. Tapi juga tidak wajib. Yang wajib itu Al-Fatihah. Tapi usahakan kita bisa hafal. Biar surat-surat pendek kita hafal. Itu yang ketiga. Yang keempat yang paling penting dan paling wajib adalah tadabbur Al-Quran. Tafakur Al-Quran. Inilah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Supaya kita ini mau mentadaburi. Memahami betul-betul itu ayat Al-Quran, kita renungi, kita terapkan dalam hidup kita. Karena tujuan Al-Quran itu merubah hidup kita supaya kita jadi orang baik. Nah, bagaimana caranya mentadaburi Al-Quran? Tidak usah banyak-banyak jamaah sekalian. Para sahabat Nabi, para ulama itu menghayati satu ayat itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Begitu. Jadi tujuan Al-Quran itu kita hayati. Misalnya begini, Allah berfirman di Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Artinya apa itu? Jangan bersedih, jangan putus asa, jangan takut dalam hidup. Allah selalu menolong kita. Ini kita renungkan betul-betul. Oh, berarti dalam hidup ini kita tidak boleh sedih, tidak boleh pesimis, tidak boleh takut. Kita harus yakin Allah akan menolong kita. Ini kita renungkan. Maka orang-orang yang beriman itu yang betul-betul baca Al-Quran, hidupnya akan berubah. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi Al-Quran setiap hari banyak Pak. Mulai dari Al-Fatihah, satu ayat saja kita renungi itu pahalanya besar. Bahkan ada ulama mengatakan, kita mentadaburi satu ayat, itu lebih besar pahalanya daripada menghatamkan 1000 kali. Begitu. Ada orang menghatamkan Al-Quran 2 kali, 5 kali,
tapi dia tidak mau menghayati, tidak ada perubahan dalam hidupnya, itu lebih mulia kita menghayati satu ayat, tapi itu bisa merubah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti mengajarkan kita, jadilah orang yang pengasih dan penyayang kepada semua manusia, semua makhluk. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bisa merubah hidup kita. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap lembar yang kita baca bisa menjadikan masa depan kita, masa depan anak-anak kita semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.